teman-teman, apakah kalian tahu neraca haus dua lengan itu apa? Apaan tuh? Kepo banget sih. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, yuk kita perkenalan diri dulu. Ayo. Halo, nama aku Siti Nur Aisyah. Aku Ivan Angel Karinda. Aku Vika Iwarbadina. Dan aku Aina Bilkisti. Kami dari kelompok 4 kelas 10 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arkadius Timoteo Tristan. Aku dari kelas 10 Jaya dan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, kelas 10 Jaya, nomor kelompok 4. Sudah tahukah kalian apa itu neraca haus dua lengan? Neraca haus dua lengan adalah alat ukur yang memiliki dua lengan dan berfungsi untuk mengukur massa benda atau logam. Neraca haus memiliki ketelitian yang tinggi sehingga hasil timbangannya akurat dan dapat dipercaya. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan di mana objek diletakkan di satu lengan dan beban standar di lengan lainnya. Ketika kedua lengan seimbang, massa objek dapat dibaca dari skala. Neraca ini sering digunakan di laboratorium dan pendidikan karena akurasi dan kemudahan penggunaannya. Berikut adalah ciri-ciri neraca haus golongan dua lengan. Yang pertama, memiliki dua lengan. Neraca ini memiliki dua lengan yang dihubungkan oleh titik tumpu di tengahnya. Yang kedua, beban yang dapat diatur. Salah satu lengan dilengkapi dengan setengah badan yang dapat diatur untuk menyeimbangkan objek di lengan lainnya. Yang ketiga, skala pengukuran. Neraca haus golongan dua lengan dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menunjukkan nilai bebannya yang digunakan. Yang keempat, keseimbangan. Neraca ini bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan di mana kedua lengan harus sejajar horizontal ketika seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Neraca haus golongan dua lengan biasanya digunakan dalam berbagai bidang, yaitu 1. Laboratorium pendidikan, yakni untuk pengajaran dan demonstrasi di kelas sains. 2. Eksperimen kimia, yakni dalam pengukuran massa bahan kimia untuk berbagai percobaan. 3. Pengujian kualitas di industri, yakni untuk memeriksa dan memastikan kualitas bahan baku. 4. Kalibrasi, yakni untuk membandingkan massa objek dengan beban standar dalam pengukuran akurat. 5. Riset dan penelitian, yakni dalam eksperimen yang memerlukan akurasi tinggi dalam pengukuran massa. 6. Makanan dan farmasi, yakni untuk pengukuran bahan dalam pembuatan produk. Meskipun sederhana, neraca haus golongan dua lengan ini dapat menghasilkan hasil yang akurat dan benar apabila dikalibrasi secara berkala. Bagaimana sih cara kerja neraca haus dua lengan? Jadi begini caranya. Yang pertama, pemasangan objek. Tempatkan objek yang akan diukur pada lengan kiri atau kanan neraca. Pastikan objek tidak melebihi kapasitas maksimum neraca. Yang kedua, menentukan beban standar. Pilih beban standar yang sesuai. Beban ini harus diketahui massa dan sudah terkalibrasi. Penempatan bebannya, letakkan beban standar di lengan yang berlawanan dengan objek. Yang ketiga, menyeimbangkan neraca. Geser beban standar untuk mencapai keseimbangan. Biasanya, neraca dilengkapi dengan skala yang menunjukkan posisi beban.
Untuk keseimbangan terus disesuaikan posisi beban standar hingga kedua lengan neraca berada dalam posisi yang seimbang, yaitu pada garis horizontal. Yang keempat, pembacaan skala. Setelah kedua lengan seimbang, baca hasil pengukuran pada skala. Pembacaan ini menunjukkan massa objek yang diukur. Selanjutnya, mencatat hasil pembacaan dengan hati-hati untuk referensi lebih lanjut. Yang kelima, ada kalibrasi. Kalibrasi awal, pastikan neraca telah terkalibrasi sebelum digunakan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan beban standar yang sudah diketahui. Selanjutnya, pemeriksaan berkala. Dengan dilakukan kalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi hasil pengukuran, terutama jika neraca sering dipindahkan atau digunakan dalam kondisi berbeda. Nah, seperti itulah cara kerja neraca Ohaus dua lengan. Jadi di slide ini kita akan membahas tentang cara pengukuran atau cara memperoleh hasil pengukuran neraca Ohaus dua lengan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa memperoleh hasil pengukuran dari neraca Ohaus dua lengan. Yaitu langkah yang pertama, kita harus periksa neraca. Pastikan neraca dalam kondisi yang baik dan bersih dari kotoran ataupun debu. Pastikan kedua lengan tidak ada yang rusak atau longgar. Jadi itu sebelum kalian menggunakan timbangan tersebut, timbangan neraca Ohaus dua lengan itu, kalian harus pastikan dulu neraca ini nih dalam kondisi yang bersih, baik atau tidak, ada yang longgar atau tidak, ini rusak atau tidak. Jadi kalian harus periksa dulu. Jadi percuma dong kalau misalnya kalian periksa, kalian melakukan pengukuran tapi timbangan tersebut itu tuh rusak, jadi ya nggak akurat lah. Oke, lanjut. Yang kedua ada kalibrasi. Sebelum digunakan, pastikan neraca berada dalam posisi seimbang dengan menunjukkan angka 0 pada skala. Jika belum seimbang, atur dengan menggeser pemberat 0 yang ada di bagian dasar. Jadi nih kalian pas udah melakukan langkah yang pertama, kalian harus melakukan langkah yang kedua, yaitu kalibrasi. Jadi kalian tuh sebelum digunakan, pastikan neraca dalam keadaan posisi yang seimbang. Jadi tuh skalanya itu berada pada titik 0. Kalau misalnya lebih, itu sama aja nanti kita saat dalam pengukuran tuh tidak akurat. Jadi semua itu harus dilakukan dengan 0, skala yang 0. Lanjut, yang ketiga ada pemasangan beban. Letakkan beban yang akan diukur pada piringan. Piringan itu maksudnya wadah ya. Di salah satu lengan neraca, pastikan beban ditempatkan dengan hati-hati agar skala dan tidak bergeser. Maksudnya itu tuh bebannya itu tuh biar stabil gitu loh. Gitu. Jadi di langkah ketiga ini tuh kita harus memasangkan beban yang akan kita lakukan. Di sini aku akan menjelaskan cara menempatkan beban standar pada neraca Ohaus dua lengan. Nah, ketika kalian menempatkan beban standar pada salah satu lengan neraca, kalian dapat memverifikasi nih apakah neraca memberikan hasil pengukuran yang benar dan sesuai dengan massa yang kalian ketahui di beban tersebut, atau malah sebaliknya. Nah, proses ini membantu memastikan bahwa neraca berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Jika hasil pengukuran tidak sesuai dengan massa beban standar, maka mungkin diperlukan kalibrasi ulang atau perbaikan pada neraca tersebut. Selanjutnya aku akan menjelaskan cara menemukan titik keseimbangan pada neraca Ohaus dua lengan. Pastikan neraca dalam keadaan kosong dan tidak ada beban di kedua lengan neraca. Pertama, periksa posisi 0. Lihat dulu apakah jarum petunjuk menunjukkan angka 0 saat tidak ada beban. Jika jarum tidak sejajar dengan angka 0, geser pemberat kecil yang ada di bagian dasar atau ujung lengan untuk menyeimbangkan neraca hingga jarum menunjukkan 0. Yang kedua, tempatkan beban pada salah satu lengan. Letakkan beban yang ingin diukur pada salah satu lengan neraca di wadah penimbangnya. Yang ketiga, atur pemberat pada lengan. Pada lengan yang berlawanan, geser pemberat bergerak secara perlahan hingga neraca mulai mendekati keseimbangan.
Yang keempat, cari titik keseimbangan. Geser pemberat sedikit demi sedikit sambil memperhatikan posisi jarum penunjuk. Saat jarum berada dalam posisi 0 atau sejajar dengan garis 0 pada skala, berarti kedua lengan sudah berada dalam posisi seimbang. Yang terakhir, baca hasil pengukuran. Setelah menemukan titik keseimbangan, kalian dapat membaca hasil pengukuran massa, beban, dan posisi pemberat pada skala. Selanjutnya, untuk mencatat hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus dua lengan, ada beberapa langkah-langkah. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, menempatkan beban di salah satu lengan. Letakkan beban yang akan diukur pada salah satu neraca dan seimbangkan dengan menggeser pemberat di lengan yang lain. Yang kedua, menyeimbangkan neraca. Geser pemberat pada lengan yang berlawanan hingga kedua lengan sejajar dengan jarum yang ditunjukkan pada posisi 0. Selanjutnya, baca hasil pada skala pemberat. Setelah neraca seimbang, perhatikan posisi pemberat pada skala. Catat nilai dari pemberat di lengan ukur. Mencatat hasil dengan teliti membantu memastikan akurasi dan memudahkan untuk memeriksa kembali jika diperlukan. Nah, yang terakhir, membaca hasil timbangan. Kurang lebih sama seperti mencatat hasil, tetapi ada sedikit perbedaan pada membaca hasil timbangan. Setelah seimbang, baca hasil pada skala untuk mengetahui massa objek yang ditimbang. Jika mencatat hasil, kita mencatat hasil yang ada. Nah, jika membaca hasil timbangan, itu kita seperti mencek ulang apakah massa yang ditentukan oleh objek itu benar atau tidak. Jika tidak, kita mengulang lagi ke proses awal. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari timbangan dua lengan dan cara menggunakan timbangan dua lengan. Baiklah, bagian-bagian dari timbangan ini disebut dengan papan landasan timbangan. Ini tombol untuk menyetarakan tegak berdirinya timbangan. Ini anting gantung untuk melihat setara atau tidaknya timbangan. Ini jarum timbangan untuk melihat skala timbangan. Ini skala timbangan. Ini tuas penyangga timbangan. Ini pisau tengah timbangan. Ini pisau lengan timbangan. Dan ini tangan timbangan. Ini tombol untuk pengatur setara atau tidaknya berdiri timbangan. Dan ini piring timbangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan cara menggunakan timbangan dua lengan. Pertama-tama kita pakai handscreen dulu sebelum menggunakan timbangan dua lengan. Di sini kita menggunakan anak timbangan dalam bentuk gram. Anak timbangan itu ada dua, ada gram dan miligram. Yang pada kesempatan kali ini kita pakai yang gram. Pertama-tama kita setarakan timbangan dengan memutar tuas penyangga timbangan serta melihat jarum timbangan yang menunjukkan skala ke angka 0, seperti ini. Kemudian letakkan dua buah kertas perkamen pada masing-masing piring timbangan. Lalu setarakan kembali. Diharapkan piring timbangan dalam posisi diam ya. Kita menggunakan timbangan gram. 1 gram kita letakkan di sebagian kiri timbangan. Kemudian di bagian kanan kita letakkan zat. Kemudian kita lihat apakah berat zat dengan berat anak timbangan sudah setara atau tidak. Jika sudah setara, berarti zat yang kita timbang sudah 1 gram. Untuk contoh soalnya biasanya tidak seperti tadi, sederhana tadi. Tadi kan kalau kita mengukur massa beban, massa bendanya kita simpan di sini misalkan. Kemudian kita simpan pemberat-pemberat agar seimbang. Nah, setelah seimbang, massa pemberat sudah itulah massa bendanya. Nah, contoh soal biasanya tidak begitu, karena itu terlalu mudah ya. Nah, biasanya soalnya dirubah sedikit. Misalkan soalnya seperti ini. Ada beban, ada benda yang sudah diketahui massanya 1,05 kg. Ya. Kemudian di lengan satunya ada pemberat-pemberat yang sudah diketahui juga masanya, tetapi belum seimbang, ya belum seimbang. Nah maka
biasanya soalnya begini, berapa massa pemberat yang harus kita tambahkan di sini agar seimbang, ya. Nah, maka kita lihat di sini massa benda adalah 1,05 kg ya. Nah, di sini diperlukan juga kemampuan untuk menyetarakan satuan, ya kan, menyetarakan satuan. Nah, di sini bagian kiri bebannya bermassa 1,05 kg, di kanan ya. Nah, ini 1,05 kg ini kita konversi ke gram sama dengan 1050 gram, ya kan, kali 1000. 1,05 kali 1000 ya 1050 gram. Sedangkan massa pemberat di bagian kanan ini adalah 550 gram, ya kan? Ada yang 500 dan 50. Jadi totalnya 550 gram. Itu massa pemberat. Nah, maka berapa massa pemberat yang harus kita tambahkan di bagian sini agar seimbang? Nah, maka caranya ya penambahannya ya tinggal dikurangi saja, ya kan? Massa benda dikurangi dengan massa pemberat yang ada di sini. Nah, kita kurangi ya 1050 massa beban di sini, massa benda di sini kurang massa pemberat di sini, hasilnya adalah 500 gram. Jadi ini kita sudah setarakan satuannya baru bisa dioperasikan, ya kan? Di sini sudah 1050 gram, di sini juga sudah gram juga ya. Kita kurangi hasilnya adalah 500 gram. Jadi inilah massa pemberat yang harus diletakkan di sini ya agar sistem ini seimbang. Ya. 500 gram. Nah, sekali lagi kalau sudah seimbang ya